Realme seri Pro Plus memang selalu ngasih kejutan yang nggak biasa dan selalu identik sama smartphone kelas flagship. Kalau di Realme 9 Pro Plus sebelumnya kita dikasih kejutan lewat kualitas kameranya yang setara dengan smartphone flagship, kali ini lewat Realme 10 Pro Plus 5G kita dikasih kejutan lewat desain dan displaynya yang punya kualitas setara dengan smartphone flagship seperti ini. Ya, ini kabar gembira buat kalian yang udah lama menanti-nantikan kapan smartphone kelas mid-range mendapatkan layar melengkung seperti ini. Karena memang curved display seperti ini masih belum terlalu mainstream di ranah smartphone kelas menengah. Tentu saja karena biaya produksinya memang lebih tinggi tentunya. Nah, yang saya kagum dari Realme adalah, demi mengusung curved display ini ke ranah mid-range, R&D Realme kabarnya sampai rela merogoh kocek sampai 15 juta US dollar atau setara dengan 230 miliar rupiah hanya demi bisa ngasih inovasi baru di Realme 10 Pro Plus 5G ini, supaya harganya tetap terjangkau. Menurut saya ini langkah yang berani dan mesti diapresiasi, karena berani kasih inovasi berbeda yang nggak terkesan gitu-gitu aja dari seri ke seri. Meskipun harus effort jauh lebih banyak dari segi waktu dan materi tentunya. Tapi kabar baiknya, menurut saya kedepannya nanti Realme seharusnya bakalan lebih sering mengusung layar curved ke kelas menengah dengan harga terjangkau. Mantap! Secara desain Realme 10 Pro Plus 5G ini menurut saya sudah terasa flagship banget. Impresi awal jelas karena layar curved dengan presisi 61 derajat. Kemudian dari bezel yang tipis ini, udah nggak ada lagi keluhan bezel bagian bawah yang tebel di sini. Karena di Realme 10 Pro Plus 5G ini bezel bagian bawahnya setipis 2,33 mm. Bahkan lebih tipis dari kebanyakan flagship pada umumnya. Terus yang saya suka banget, handheldnya ini terasa tipis dan ringan banget. Beratnya cuma 173 gram dan tipisnya cuma 7,78 mm. Padahal Realme 10 Pro Plus 5G ini punya kapasitas baterai 5000 mAh. Jujur ini ringan dan tipis banget buat kapasitas baterai 5000 mAh sih. Bahkan Realme juga klaim kalau sampai saat ini, baru Realme 10 Pro Plus 5G ini aja smartphone 5000 mAh tertipis yang pernah dirilis di dunia. Mantap kan? Yang saya hands-on ini varian warnanya Hyperspace. Bodi belakangnya punya pola prism acceleration dengan kombinasi partikel nebula. Dan punya desain modul kamera klasik twin lens reflex. Jadi kombinasi dari pola prisma dan modul kamera ini ngasih kesan retro yang dinamis dan klasik. Selain varian Hyperspace ini, juga ada varian warna lain yaitu Dark Matter. Handheldnya nyaman banget di genggaman tangan, karena bentuk bezel di sampingnya yang rounded dan tipis. Materialnya juga solid dan terasa cukup premium, cuma sayang masih meninggalkan bekas sidik jari di bagian bodi belakangnya aja. Tapi overall secara desain, ini jelas terasa flagshipnya. Mantap. Dan setelah saya hands-on selama seminggu terakhir, ternyata Realme 10 Pro Plus 5G ini menggunakan layar 120Hz Curved Vision yang punya spesifikasi sekelas flagship juga. Nggak cuma bentuk melengkungnya aja, tapi technical speknya juga mantap. Dengan resolusi 2412x1080, peak brightness 800 nits, bahkan Realme sendiri secara gamblang berani melakukan comparison dengan flagship brand sebelah yang udah nggak nanggung-nanggung S22 Ultra. Karena Realme 10 Pro Plus 5G ini punya kontras 5 juta banding 1, jika dibandingkan dengan S22 Ultra yang masih ada di 3 juta banding 1. Realme 10 Pro Plus 5G ini punya color depth hingga 1 miliar warna, dibandingkan dengan S22 Ultra yang masih ada di 16 juta warna. Sama-sama color gamut 100% DCI-P3, refresh rate 120Hz, dan support HDR10+. Tapi yang keren, Realme 10 Pro Plus ini punya efisiensi dimming yang di atas rata-rata smartphone sekelas flagship sekalipun. Ini adalah layar pertama Realme yang menggunakan 2160Hz PWM 5G dimming, dengan peningkatan efisiensi 4,5 kali lipat dibanding kebanyakan smartphone yang masih berada di 480Hz PWM, dan punya 1,7 kali lipat punya frekuensi lebih tinggi dibanding International Lighting Standard, yaitu 1250Hz. Hasilnya adalah efek jangka panjangnya membuat mata kita jadi nggak mudah lelah meskipun harus pantengin layar displaynya dalam waktu yang lama. Selain itu juga bebas dari flicker, baik di kondisi terang maupun gelap. Di kondisi gelap, displaynya secara otomatis juga bisa berpindah ke mode 2160 PWM dimming untuk mempertahankan akurasi warna dan kenyamanan mata kita. Soalnya memang setelah saya research, ternyata banyak juga pengguna layar OLED yang nggak nyaman mantengin layar display OLED-nya lama-lama, khususnya dalam kondisi gelap karena flickernya yang terasa banget di frekuensi 480Hz. Jadi jujur kalau dari segi desain dan displaynya, menurut saya Realme 10 Pro Plus 5G ini udah all out banget, dan bisa saya bilang salah satu yang terbaik di kelasnya saat ini. Mantap! Realme 10 Pro Plus 5G ini punya triple rear camera dan 16 megapiksel front camera. Dalam segi fotografi, Realme 10 Pro Plus 5G ini punya Hypershot Imaging Architecture, eksklusif dari GT series. Ini pertama kalinya algoritma ini dipakai di Realme seri angka. Alhasil yang paling saya suka salah satunya di fitur Quick Shot Acceleration Engine.
Jadi ketika kita pakai mode fotografi 108 megapikselnya, image processingnya hanya perlu waktu 0,6 detik aja alias 5 kali lipat lebih cepat dibanding algoritma 108 megapiksel generasi sebelumnya, yang terasa delay sampai sekitar 3 detik untuk sekali jepretnya. Kualitas main kamera 108 megapikselnya clear banget, detailnya sangat bagus dan dynamic range-nya terasa luas, meskipun direct ke sinar matahari. Cukup memuaskan dan terasa lebih fun karena bisa capture lebih cepat dengan resolusi yang maksimal. Cuma autofokusnya aja yang perlu sedikit effort, pas pegang mesti lebih steady ketika kita capture foto supaya fokus ke objeknya nggak blurry. Dan tone warnanya terasa sangat vibrant meskipun udah ada di mode standar, jadi kurang begitu natural. Lebih cocok buat yang suka tone warna vivid dan vibrance. Selain itu juga ada mode RAW untuk kalian yang suka edit-edit fotografi, tentunya dengan peningkatan kualitas image yang lebih baik. Karena resolusi 108 megapiksel yang gede, bagusnya kita jadi bisa crop berbagai angle hanya dengan one take, alias sekali jepret aja kayak gini. Jadi lebih praktis dan banyak perspektif. Yang paling nyaman ya karena image processing buat capture gambarnya ini instan banget. Di mode portraitnya detailnya oke, depth level oke, dan fokusnya ke objek juga mantap. Masih cukup tangguh juga ketika kita testing dengan backlight yang overexposure. Tapi yang menarik ada di mode baru Super Group Portrait. Kalau biasanya di mode portrait lebih sering kita gunakan untuk fokus pada satu objek aja, di mode Super Group Portrait ini mampu mempertahankan fokus terhadap beberapa objek sekaligus dengan resolusi yang tinggi. Hasilnya pun cukup bagus dan detail. Di mode Ultra Wide angle-nya cukup luas dengan distorsi yang minim, tapi detail dan dynamic range-nya masih terlihat biasa aja. Ke mode Street Photography 3.0, seperti biasa menyediakan berbagai jenis filter street fotografi yang keren-keren. Selain itu, Smart City filternya yang ngasih banyak rekomendasi filter paling sesuai berdasarkan kondisi geografis menggunakan AI-nya. Watermark yang ada di mode Street Photography ini sekarang juga jadi lebih detail karena menampilkan jenis filter dan settingan lensa yang digunakan sekaligus. Di mode malamnya juga masih tergolong oke, dengan teknologi Nona Pixel Plus yang lebih peka 123% terhadap cahaya yang masuk di kondisi low light. Dalam kondisi minim cahaya, selama masih tidak terlalu jauh dari sumber cahaya hasilnya masih cukup bagus. Tapi memang meskipun terasa enhancement-nya dan minim dengan noise, tone warnanya jadi terasa agak kurang natural aja. Tapi tentu saja semakin jauh dari sumber cahaya, detailnya akan semakin menurun dan mulai terlihat ada noise di area-area tergelapnya. Tapi overall fotografi di mode malamnya masih tetap bisa diandalkan. Nah, kalau untuk kualitas front kameranya sih menurut saya masih tergolong standar-standar aja. Untuk video recordingnya, resolusi maksimal ada di 4K 30 frame per second, atau jika kita aktifkan stabilisasinya, maka resolusi maksimalnya berada di 1080p aja. Dan inilah kualitas video recordingnya. Selain desain dan displaynya yang fleksibel banget, yang nggak kalah fleksibel ada di kapasitas RAM dan ROM-nya yang lega banget.
Realme 10 Pro Plus 5G yang saya review ini punya kapasitas RAM 12GB plus 12GB Dynamic RAM. Jadi kalau dikombinasikan dengan virtual RAM totalnya mencapai 24GB. Mantap. Kalau kita testing buat multitasking bisa sampai 26 aplikasi secara bersamaan. Dari segi memori jelas sudah jauh lebih cukup dan nggak bakalan ada keluhan karena jelas ini flagship experience banget. Apalagi kapasitas internal memorinya juga udah lega banget mencapai 256GB. Urusan memori udah jelas fix, aman. Dan ada satu hal subjektif yang saya suka banget tapi mungkin nggak banyak diperhatiin orang-orang. Kini Tactile Engine 2.0 Realme ini punya banyak sekali sensasi feedback getaran untuk berbagai jenis aktivitas yang ada di smartphone. Jumlah variasinya mencapai 130 lebih feedback. Misalnya kalau kita melakukan scroll dan kalibrasi atau hanya sekedar memencet tombol ini terasa kayak banget sama sensasi getar yang berbeda. Detil kecil unik yang biasanya hanya kita experience di smartphone kelas flagship. Karena memang biasanya semakin flagship sebuah smartphone, detil-detil kecil untuk meningkatkan experience juga semakin diperhatiin. Begitu juga kalau kita gunakan untuk bermain game. Realme 10 Pro Plus 5G mendapatkan upgrade juga di segi displaynya, melalui algoritma baru X-Touch, yang mampu meningkatkan area mistouch 20% lebih baik. Jadi selain karena touch sampling rate-nya udah 360Hz, respon terhadap sentuhan juga terasa lebih akurat di sini. Untuk bermain PUBG Mobile Dimensity 920 5G sudah cukup mumpuni. Setting grafik ada di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Kita testing di Smooth Extreme, average-nya ada di 60 frame per second, dengan frame drop paling rendah di 55 frame per second. Temperatur maksimal di 43 derajat Celcius dan setelah 30 menit bermain, kapasitas baterainya menurun 8%. Genshin Impact default setting ada di low. Kita testing di highest 60 frame per second, frame rate average-nya ada di 30 frame per second, dengan frame drop paling rendah ada di 23 frame per second. Temperatur maksimal ada di 46 derajat dan setelah 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang 11%. Tapi rekomendasi saya mendingan jangan digeber di rata kanan, cukup di kiri aja biar nggak banyak terjadi frame drop dan temperaturnya lebih adem. Speakernya juga udah dual stereo speakers dengan high res, jadi menambah kesan imersif buat main game atau nonton film. Ya meskipun kalau menurut saya kualitas suaranya masih tergolong standar aja seperti ini. Hasil Antutunya mendapatkan skor di 517.000 dan inilah hasil pengujian 3D Mark Wildlife Stress Test dan Geekbench-nya. Dari segi performanya overall masih tergolong oke, meskipun memang nggak bisa dibilang bagus banget. Tapi mengingat ini smartphone yang dalam tanda kutip jualan dari segi desain yang sangat tipis, performa dengan temperatur dan efisiensi daya yang seperti ini udah tergolong bagus. Sepertinya karena pembaruan sistem baru Dynamic Computing Engine. Realme menyebutnya Real Seamless. Algoritma baru di sistemnya supaya performa dan konsumsi dayanya lebih seimbang dan nggak berat sebelah. Performa meningkat 10%, tapi temperatur maksimumnya bisa turun 1 derajat. Untuk baterai tesnya masih bisa mendapatkan di atas 15 jam. Angka yang menurut saya cukup tergolong standar, khususnya untuk smartphone 5000 mAh yang setipis ini. Tapi untuk daily driver dengan pemakaian wajar, yang nggak terlalu banyak digeber buat main game berat, jelas masih bisa tembus di atas seharian. Tapi mengingat 67 watt super Full Charge-nya yang hanya memerlukan waktu 17 menit saja buat mengisi 50% kapasitas baterai dan hanya butuh waktu sekitar 50 menitan buat isi 100%, maka masalah daya sama sekali nggak menjadi sebuah isu yang perlu dipertimbangkan lagi. Praktis dan cepat. Oke, kesimpulannya. Realme 10 Pro Plus 5G dengan slogannya Curved Display New Vision ini jelas menitik beratkan pada sektor desain dan displaynya, yang konsep utamanya mengusung experience flagship ke kelas mid-range. Tapi seberapa flagshipkah Realme 10 Pro Plus 5G ini? Dari segi desain, display, memori, dan fitur-fitur yang dibenamkan jelas flagship experience dapat kita rasakan di Realme 10 Pro Plus 5G ini. Meskipun tentu saja tidak semua sektornya mendapatkan seluruh pengalaman flagship yang sempurna, yang tentu saja diperlukan untuk menekan di segi harganya supaya tetap bisa berkompetisi di kelas mid-range. Seperti kamera dan speaker yang menurut saya meskipun udah tergolong bagus, tapi masih belum bisa memberikan pengalaman flagship secara utuh. Tapi overall di segi lainnya, bisa saya bilang Realme 10 Pro Plus 5G ini adalah solusi paling flagship di kelas mid-range untuk saat ini. Khususnya bagi kalian yang lebih concern ke desain, display, dan flagship experience-nya. Seberapa berhasil dan laku Realme 10 Pro Plus ini, kini tinggal urusan bandrol harganya aja. Seberapa nekatkah Realme ini dalam mendisrupsi pasar smartphone kelas menengah? Kalau Realme 10 Pro Plus 5G ini ada di kisaran harga 5-6 jutaan, maka Realme 10 Pro Plus 5G ini jelas bakalan banyak diburu dan patut dicontoh oleh brand-brand lain karena effort Realme yang luar biasa di setiap seri barunya. Saya Fian, see you in the next videos.